Baik, saya lanjutkan pembacaan firman Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikian firman Tuhan. Ya, haleluya, luar biasa. Bentar ya, supaya bisa nampak di ini ya. Ya, oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang menanti-nantikannya dengan sungguh hati. Ya, dengan kesungguhan hati. Ya, bukan untuk cari pembenaran, bukan cuma sambil ngisi waktu luang. Oke, daripada enggak bisa tidur, boleh ya. Tetap lebih baik Anda bersama-sama dengan kita ya. Nggak bisa tidur didengar firman Tuhan. Saya tadinya begitu ya, saya nggak bisa tidur, banyak masalah, ribut terus sama istri, sama anak dulu ya, bagaimana caranya? Saya dengarkan firman Tuhan. Tak isi terus ya, penuh gitu ya. Tadinya begitu ya, tak isi firman Tuhan terus. Nah, dari situlah iman saya kemudian bangkit ya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ya. Setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tak isi firman Tuhan terus.
haus ya. Tadinya asalnya cuma asal. Ya asal. Wah, semua khotbahnya siapa saja tak dengerin pokoknya. Khotbah nggak jelas, khotbah apa, pokoknya tak dengerin semua. Nah, sampai saya ketemu khotbahnya tadi ya Pak Petrus Agung itu, sampai saya ketemu itu ya. Itu tak download satu-satu ya dari MP3 itu ya, dari MP3 itu. Satu-satu saya download itu. Nah, itu luar biasa ya. Luar biasa bagaimana Tuhan memberikan terobosan. Bukan karena Petrus Agungnya. Setelah saya flashback, banyak juga yang salah, enggak biblikal ya, khotbah-khotbah beliau, tapi spiritnya itu loh. Pertamanya Anda mungkin salah daripada tidur Pak, iya mending daripada Anda tidur, mendingan tidur ditemani dengan musik yang dugem, nah mendingan Anda tidur ditemani suara embun pagi kan, dengar Pak David nyanyi, ya kan, sambil samar-samar ngimpi-ngimpi, ya kan, pikul salib, opo dipikul-pikul, sambil ngimpi-ngimpi, ini siapa lagi mikuli ganda rumah, mikir gitu, mikir salib tapi mikir anak ganda rumah, ini kan orang lagi tidur, setengah tidur kan mikirnya aneh-aneh kan, orang nyanyinya apa, Anda mikirnya apa, siapa yang mikul ganda rumah, mikul salib, bukan mikul gandarnya rumah itu loh, kuda-kudanya rumah itu loh. Ya, tapi ada aku pikir, waduh, sopo mikul gandar rumah iseng amat. Orang lagi tidur ngeliap-ngeliap. Tapi lama-lama dibangkitkan. Saya dulu gitu ya. Jadi kalau lagi 3 rakaat ya nggak apa-apa, biarin saja. Ya kan, lagi 3 rakaat, ya nggak apa-apa. Jangan disalahin, biarin aja. Yang penting ya kan sambil dengerin. Saya dulu begitu ya, asal usulnya juga begitu. Terus tak isi terus ya. Akhirnya 24 jam saya dengerin firman Tuhan, coba edan enggak? Sehari 24 jam enggak lepas itu firman Tuhan. Sampai terobosan. Itu tadi balik. Bukan karena khotbahnya bagus, bukan. Tapi karena spiritnya tuh ya. Firman Tuhan kan dibacakan kan. Makanya saya paksain kita tiap hari minimum baca 1 pasal. Kadang-kadang 2 pasal, 3 pasal. Minimum ya. Minimum kita baca itu. Itu kita paksain. Setelah itu ya kita kasih renungan perspektifnya saya sendiri. Bagaimana Tuhan memberikan pengalaman hidup kepada saya melalui ayat-ayat tersebut. Kenapa kita tiap hari bisa satu pasal urut begitu ya? Ya karena saya bacanya tiap hari begitu. Dan saya hidupin dengan cara begitu. Kan simpel sekali kan. Saya hidupnya dengan cara itu. Cara menghidupi saya firman Tuhan setiap hari satu pasal. Ya. Dan saya lalu hidup mengalami sendiri pasal demi pasal. Ya, hari ini kita itu minyak seorang janda dan satunya lagi perempuan Sunem. Ya, harusnya judulnya 2. Minyak seorang janda dan perempuan Sunem. Seperti satu lagi cerita tadi ya, Maria Magdalena itu ya yang mengurapi kaki Yesus. Intinya ini adalah orang-orang yang punya masalah. Orang bermasalah ya seperti Anda dan saya. Ya, dulu kita punya banyak masalah. Saya dulu banyak masalah. Kalau sekarang masalah saya apa? Ya enggak ada. Capek bukan masalah, pindah rumah masalah bukan. Seneng pindah rumah, capek sekali, capek banget capeknya. Karena kan kita nggak pakai tukang, untung dibantuin sama teman-teman Iran ya, kemarin ada orang Yahudi datang, orang Iran, orang segala bangsa membantu kami, orang Belanda, segala bangsa membantu, pokoknya segala bangsa kan, orang Iran, orang Belanda, orang Yahudi datang bantuin kita ya, seneng. Nanti lagi orang Bali mau datang membantuin juga. Luar biasa, ini ada satu lagi nanti orang Semarang mau bantuin. Orang Semarang mau bantuin juga, besok datang orang Semarang bantuin. Seneng ya dibantuin gitu, seneng. Nah, masalahnya nggak ada. Seneng, capek tapi seneng. Tapi ini capek dan masalah. Kalau capek ada duitnya enak ya.
capek, seneng kayak saya pindah rumah, ya seneng. Ya kan? Ini hadiah ulang tahun anak saya dan hadiah perkawinan saya. Karena anak saya kan 14 Februari, saya 20 Februari. Jadi tadi malam itu, malam pertama kita tinggal di rumah ini, makanya kacau balau internetnya. Ya, kita semua indah ya. Wah, saya ingat sekali ya tanggal 20 Februari itu malam pertama kami menempati rumah yang dari gereja Betani dulu. Kita tinggal di rumah milik, di rumah dinas gitulah ya, rumah dinas. Kita ingat ya tanggal 20 Februari. Sekarang ini kita ngalamin ini rumah dinas punyanya Hagios. Senang sekali. Tapi kalau orang lagi kayak si janda yang dikejar utang ini bagaimana coba? Dan bingungnya saya ya, ini kok rombongan Nabi kok bisa punya utang gitu loh. Anda pernah kepikir nggak? Bisa ada rombongan Nabi punya utang gitu. Nah itu loh, makanya jangan utang. Dulu pernah ya kita mau nolongin seorang hamba Tuhan, lalu di grup itu bilang, di grup WhatsApp kami ya, udah pokoknya kita utangin saja, nanti dia suruh bayar sebulan dicicil, ya bulan berapa 100.000. Saya bilang, oh jangan, mau ngasih-ngasih, dia itu hamba Tuhan, masa terus dikasih utangan, terus dia suruh bayar sama bunganya, apalagi sama bunga, suruh pakai bunga segala macam. Jangan, nggak usah. Kalau mau ngasih-ngasih, saya bilang. Akhirnya kita kasih ya kesimpulannya cukup banyak, cukup besar karena batu ini lagi susah banget. Ya, kenapa bisa susah? Ya banyak. Ya, karena dia tidak atur keuangannya. Dia memang ada proyek-proyek yang tidak dia hitung, gitu kan. Tapi ya jangan hutang gitu loh. Makanya saya bilang kalau mau ngasih-ngasih. Untung ya kita akhirnya meninggal hamba Tuhan ini coba. Bukan Pak Pendeta Nathanael bukan ya, ini Pak Pendeta Nathanael juga katanya meninggal. Saya lagi cari tahu hari ini ya in memoriam Pak Pendeta Nathanael. Padahal istrinya baru sembuh, malah Pak Pendeta Nathanael yang meninggal karena corona. Nah, tetapi ya memang banyak sekali kendala-kendala dalam kehidupan kita yang kita tidak duga. Entah mengapa, pokoknya jangan salahkan deh. Mungkin suaminya boros, istrinya boros, ya senangnya beli tas Hermes segala, ya duit orang pun diembat apa segala macam. Kita nggak ngerti lah pokoknya lah. Kita jangan salahkan. Pokoknya nyatanya orang ini terlibat dengan banyak hutang, misalnya. Dan penagih hutang ini mengerikan. Mau anaknya mau diambil, mau dijual. Ya, ya dia datang sama hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan, minta didoakan. Minta mujizat. Mau gimana lagi? Kita kan bisanya minta mujizat kalau sudah mentok, ya kan? Kita nggak mikir lagi bikin problemnya enak. Kita minta mujizat. Tapi kebetulan solusinya itu tadi ya, karena ada penyerahan diri. Nurut. Ya, andai kata gereja sesakti itu ya, kan kayak kelenteng ya, Anda bayangin kayak kelenteng nggak? Kayak kelenteng loh. Ada orang datang, ya, suhu, ya, misalnya suhu siapa, suhu Chang ya, suhu Chang. Ini gimana nih, ini lagi terlibat banyak masalah, banyak utang. Terus suhu Chang bilang, kamu ada apa di rumah? Ya kendi itu suhu, ya kumpulin semua kendi, loyang apa semua dikumpulin, botol, tempayan, kumpulin semua sampai penuh rumah kamu. Kalau perlu pinjem punya tetangga. Udah dikumpulin. Nah terus apa lagi? Ini ada minyak, ya. Minyaknya tuangin ke situ, ya, dituangin ke situ. Dituangin. Terus, ada mujizat. Kita maunya begitu kan? Di kelenteng kan juga begitu. Anda ngamatin nggak di kelenteng bisa begitu ya? Di dukun juga begitu, ya. Dukun-dukun juga seperti itu. Nah, terus apalagi? Ya biasanya begitu.
Dan mengapa di kelenteng bisa lebih sakti? Kenapa di gereja udah nggak begitu lagi? Karena gereja nggak diakuni ya, kelenteng masih diakuni ya. Saya sempat ke kelenteng ya. Waktu saya tinggalkan Tuhan, saya mau jadi Islam segala macam itu, saya juga ke kelenteng. Saya bingung kenapa di gereja nggak ada mujizat. Orang-orang datang ke gereja, katanya Tuhannya berkuasa. Katanya Tuhan Yesus berkuasa. Tapi saya ngelihat orang-orang ya, dari yang datang ratusan ribuan, mungkin cuma 1-2 saja yang dapat mujizat. Sementara orang-orang pergi ke kelenteng, orang-orang pergi ke Gunung Kawi, dapat banyak sekali pertolongan. Orang-orang pergi ke Serandil, dapat pertolongan. Mengapa? Karena di Gunung Kawi Anda lihat ya, Anda pernah ke Gunung Kawi, saya pernah waktu kecil ya, diajak oma saya ke Gunung Kawi. Saya lihat di sana, selalu ada yang bagi makanan, gratis. Edan enggak? Gunung Kawi bisa begitu. Lah Anda gereja nggak bisa begitu. Gimana nggak sakti coba? Itu adalah hukum alam. Jangan ngomong itu, wah Tuhan Yesus yang memberi mujizatnya Tuhan Yesus. Oh itu dari setan. Setan ngasih makan. Wah berarti setannya lebih baik dari Tuhan Yesus. Itu kelenteng Tuban itu sama kan? Kasih makan kan? Pertolongan ada selalu ya. Jangan ngomong mujizat itu monopolinya orang Kristen, orang gereja. Di kelenteng, di Gunung Kawi, di Serandil, di tempat-tempat di luar gereja banyak mujizat. Karena gerejanya nggak berfungsi lagi. Gereja cuma jadi apa? Teatrikal, panggung sandiwara, panggung pertunjukan, James Cafe, ya kan? Jadi entertain saja. Makna pertolongan dari Tuhannya nggak ada. Mengapa? Karena umatnya tidak saling tolong menolong. Sejujurnya ya, memang gereja ini sudah menjadi ajang bisnis dan ajang panggung sandiwara dan topeng-topeng monyet. Itu tuh pakai topeng semua. Itu kalau kemarin si layar teologi kasar amat. Saya sampai sadis amat judulnya. Pakai topeng monyet. Di gereja tuh semua pakai topeng monyet. Dan enggak ngerti, mujizatnya banyak yang palsu, dibuat-buat. Karena mereka tidak menjadi mujizat bagi sesamanya. Sebelum Anda dapat mujizat dari sorga, sebelum surga memberikan pertolongan, selalu ada syarat, ya, selalu ada syarat bagi orang-orang para pelaku mujizat, yaitu apa? Mereka saling satu sama lain. Ada saling tadi ya, satu sama lain. Ada saling memberi tumpangan, saling memberi gitu ya. Janda di Sarfat ngasih makanannya kepada Elia, walaupun cuma sedikit dibagi. Ada mujizat. Karena jemaat umat Tuhan membagi hidupnya satu sama lain. Dan Tuhan pun akan memberkati, merestui. Yang kurang ditambahi. Ya kan? Yang kurang ditambahi. Tapi kalau jemaatnya masa bodoh satu sama lain, mujizatnya palsu semua. Kayong-kayongan. Kayong kelihatannya. Yang ada di gereja akhirnya cuma mencibir. Ya, kayak perempuan pelacur yang mengurapi Yesus. Karena dia berdosa, orang tidak terbiasa dengan orang berdosa. Di zaman Yesus itu sudah ada gerombolan itu ya, ritual-ritual. Ya. Anda kalau melihat zaman Yesus mirip dengan zaman hari ini. Serius ya. Setiap zaman itu ada tipenya ya, tapi hari ini kalau Anda melihat zaman-zaman hari ini, pendeta-pendeta punya status sosial, punya mobil bagus, rumah bagus, hidup di dalam istana yang megah. Ya kan? Orang-orang berdosa,
Ya, mereka jibaku di dalam, di tukang beca, ada yang pelacur, ada yang apa. Pendetanya kaya raya, jemaatnya miskin, harus jual diri, jual anak. Hari-hari ini yang kita lihat sandiwaranya seperti itu. Itu persis seperti zaman Yesus. Ya, dulu pernah kita belajar ya. Kenapa ya orang cerita tentang orang yang dirampok, terus ada orang Samaria yang murah hati nolong, ada seorang Lewi lewat, dia cuma nengok nggak ditolong. Ada seorang imam lewat, cuma nengok nggak ditolong. Itu bukan karena mereka nggak mau nolong loh, bukan karena mereka kejam loh, enggak. Karena mereka tahu kalau mereka kudu nolong, mereka pegang darah. Kalau pegang darah, mereka kudu pulang. Padahal mereka dari jalan jauh sehari, dari pagi jalan. Mau ke Yerusalem, mau ibadah. Nah, pendeta-pendeta itu sekarang begitu. Kalau ada orang kesusahan, ini ada uang. Oh, ini uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Lalu uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Ya kan? Bukan untuk melakukan diakonia. Bukan untuk penginjilan. Tapi untuk beli LED yang bagus, untuk beli mixer yang harganya miliaran, ya untuk beli barang-barang interior gereja, untuk bikin gereja yang megah dan mewah, ini kan melayani Tuhan. Coba dari kemarin ya, itu Pak HM itu sudah saya omongin bolak-balik, yang namanya melayani Tuhan itu bukan itu. Coba sampai tadi malam itu Pak HM masih bilang itu lagi melayani Tuhan. Bukan Pak HM, itu di framing sama gereja. Nah, itu sama persis di zamannya Yesus. Yang namanya melayani Tuhan itu ya di dalam bangunan bait suci. Ya, yang namanya melayani Tuhan. Anda jangan sampai mikir gitu ya. Karena tiap hari kumpul sama saya. Nanti namanya melayani Tuhan di dalam bait, di dalam gedung gereja. Bukan. Melayani Tuhan itu ya kayak tadi Bu Esther jadi tukang masak. Itu melayani Tuhan loh. Oh, aku dapat uang. Loh, bukan masalah dapat uang, makan hati loh. Makan hati ada. Kira diaken tukang masak itu nggak makan hati. Makanya bisa ada kasus Amin Wijaya harga dirinya tersinggung kan, karena gesekan sama Pak Aleng kemarin kan. Harga diri kan, waktu itu kan keluarnya kan Amin Wijaya kan harga diri. Nah, saya tahunya juga dari Ibu Esthernya Yosua Tewu kan, orang kan punya harga diri, langsung saya bales di grup WhatsApp itu. Wah kalau gitu Yesus belum lunas bayarnya nih. Saya tahu jawab begitu waktu itu ya di grup WhatsApp itu. Amin dia udah keluar sama terus Ibu Esther Tewuhnya ya, istrinya Yosua Tewu kan ikut diakonia kita. Oh itu masalahnya harga diri, orang kan ada harga dirinya. Nah itu tidak, makanya orang-orang yang begini ini yang repot. Yang harga dirinya belum lunas dibayar. Memang ada gesekan, itu orang rombongan banyak dayak-dayak semua. Ya di dalam diakoni 300 orang. Ya dengan auditnya yang macam-macam kemarin Pak ya ada audit kita. Ya dengan gayanya masing-masing mau gesekan. Selalu ada. Itu melayani Tuhan. Ya, itu melayani Tuhan. Tetapi tergantung ya, Anda mau bisnis apa melayani Tuhan, bisa tuh. Oh bisnis ya bisnis, bisa. Tapi kalau melayani Tuhan dengan segenap hati, apa yang ada itu lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Bukan nggak boleh ngambil keuntungannya, boleh lah. Saya juga sama. Ya, saya kan juga ngambil keuntungan, bukan ngambil dari diakonia, tapi kan saya kan mengajar apa segala macam. Memang murah sekali, tetapi kan tetap karena muridnya banyak kan jadi tetap saya dapat keuntungan bisa buat makan, bisa buat hidup di sini. Ya sehingga saya tidak perlu minta tunjangan dari pemerintah, tapi hidupnya saya dari penghasilan itu kan. Tetapi yang namanya melayani Tuhan itu kudu benar. Konsep melayani Tuhan itu bukan di gedung gereja. Ya, oke balik lagi. Jadi hari-hari ini kita banyak konsep-konsep keliru di dalam melayani.
konsep-konsep yang keliru di dalam perkara mujizat. Anda lupa kita harus jadi mujizat bagi sesama kita. Anda lupa kita harus peduli, ya. Kita harus lihat bagaimana si Maria, di situ nggak disebut namanya ya, tetapi kita tahu bahwa itu Maria Magdalena dari cerita-cerita yang lain. Bagaimana seorang pelacur ini yang kemudian mencurahkan hidupnya. Yesusnya ada di situ. Makanya kita nggak cerita pelayanan yang rohani, tetapi dibaktikan. Ya, dia ciumi kakinya Yesus, bukan mesum ya. Itu tuh ngerti, itu bukan mesum. Itu kadang-kadang orang berpikir kok ciumi kaki Yesus perempuan pelacur, bukan mesum. Zaman itu sama seperti budak yang lagi nyembah majikannya. Jangan samakan dengan Muhammad, budaknya Muhammad, jangan samakan ya. Itu kan langsung digarap langsung kalau udah begitu. Tapi ini benar-benar seorang budak. Proskuneo kayak anjing, Anda kalau punya anjing datang ya, tiba-tiba datang jilatin kaki Anda itu loh. Persis seperti itu yang dilakukan. Ya. Diseka pakai rambutnya. Terus orang yang lihat malah ngenyek. Malah ngeremehin. Maunya ya kayak mereka melayani itu ya yang mewah, yang apa. Mereka lupa ada hati yang diberikan di situ. Nah, kalau sudah ada hati yang diberikan di situ, nanti ada kelanjutannya para murid itu kemudian apa? Mereka berdiakonia satu sama lain. Mengapa gereja para rasul itu mujizatnya terjadi tiap hari? Karena mereka berdiakonia nggak basa-basi gila. Sekarang kita masih basa-basi. Diakonia kita masih cuma 2000, ini turun lagi 1500, kemarin sempat 2600, turun lagi. Masih basa-basi kita, belum jadi. Ya belum ya. Coba diakonia temenanan yang sungguh-sungguh, yang militan. Nanti Anda akan lihat mujizat di antara kita. Akan lihat banyak sekali mujizat. Gitu ya, kenapa? Itu tadi, ada saling memberi. Makanya kita doakan terus ya. Kita pengen bikin lembaga untuk bisa kasih beasiswa anak-anak sekolah itu. Oh, itu tugas pemerintah. Bukan, itu tugas gereja. Kita lah gereja. Bukan organisasi gereja, kita lah gereja. Ada orang email saya apa sampai saya udah speechless. Sebab kalau saya kasih perorangan door to door satu-satu, nggak akan cukup. Mendingan saya masukkan ke Damaris semua. Dana diakonianya saya kasihkan ke Damaris, ya kan? Nanti biar dikelola oleh Damaris. Ya, dan juga ada beberapa orang yang private ya yang sudah menjadi komitmen saya. Tetapi balik lagi ya, kapan Anda mau jadi berkat? Mari lakukan. Supaya mujizat-mujizat minyak seorang janda, anak perempuan Sunem ini, juga Maria, ya, itu semua terjadi. Bagaimana Tuhan melakukan terobosan dalam kehidupan setiap manusia. Melalui apa? Melalui tangan-tangan yang berdiakonia. Melalui kita menjadi mujizat bagi sesama kita. Kan di depan mata menjadi mujizat bagi sesama. Waktu itu saya nantang saudara kan, challenge ya, bukan tantang, yuk saya berkelahi, bukan, tapi challenge. Ayo di malam Natal tahun baru, Anda mau bikin sesuatu apa untuk membuat orang lain merasa Anda ada malaikat datang mengunjungi rumahnya. Nah, udah dilakukan belum? Terus ya, dan itu rutin, jangan cuma sekali dua kali. Nah, gitu ya. Oke, jadi hari ini kita belajar ya. Hari ini kita belajar, ayo kita jadi mujizat bagi sesama kita. Supaya ada mujizat-mujizat perempuan Sunem, minyak seorang janda, dan mujizat bagi pengampunan bagi seorang yang sangat besar dosanya. Ada terobosan dalam kehidupan.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.